Silakan kelompok 2, kelompok 1 berdiskusi, semangat ya. Bapak, anggota kelompok 2, kelompok 1 silakan. Siap, Ya. Bapak. Siap, Bapak. Baik, salam teman-teman. Mungkin kita ini ya menentukan ketua kelompoknya dengan ini moderator nutulisnya siapa supaya kita langsung diskusi. Saya yakin kita semua sudah siap ini. Lumayan waktunya. Dengan materi yang padat sekali di 1.4. Luar biasa. Mungkin kita gantian lagi ya. Mungkin Ibu Clara kok, ketua kok. Sepakat kok Ibu Clara yang ketua lagi. Apa? Moderator? Iya. Ibu Elsie moderator atau siapa? Ibu Elsie moderator. Ibu Jenny yang bagian ini ya. Betul ya. Ya. Supaya kita Baik, Ibu. tugas lagi tuh. Ibu Elsie moderator, Ibu Jenny notulen. Iya. Sabar melihat jadwalnya. Silakan Bu Clara memimpin diskusi kita. Kita semua siap memberikan pendapat. Suaranya Bu Clara. Ibu Clara bisa kok? Mic-nya belum hidup tuh. Kayaknya bermasalah. Mungkin Ibu Elsie saja. Ibu Clara sudah. Tidak ada suara Bu Clara. Kayaknya Bu Clara ini ya, mic-nya bermasalah tuh Bu. Bu Elsie, mungkin Bu Elsie bisa pimpin Bu Elsie. Coba ganti mic itu. Supaya kita waktunya jalan. Atau Bu Lisa saja, Bu Lisa yang pimpin. Bu Elsie bisa Bu? Bu Elsie? Kasihan Ibu Clara, hanya bermasalah ya, mic-nya. Ya, baik. Selamat malam untuk kita semua. Mungkin kita langsung saja kok Bu. Langsung saja kita mengerjakan tugas ini tadi. Mulai dari kasus pertama. Tadi saya juga belum sempat. Ada yang terlanggar. Kita lihat dari Tadi saya ada kasus screenshot kirim ke grup satu kali supaya terarsip di grup kelas kita. Memang ada lewat satu slide tadi. Pak Al cepat, saya tapi juga. mungkin kita bisa lihat di grup itu kasus yang pertama itu Bu. Guru matematika tuh. Bisa coba ini. Saya coba ya. Bisa minta bantuan ini apa kok
Saya susah sekali kalau mau share screen nih. Itu saya bantu, Bu, saya bantu. Oh, baik. Bisa dilihat. Bu, Kenapa kecil banget? Ya, soalnya kan dari WA atau sebentar. Coba dari saya, Bu. Iya, coba Bu Lisa. kabur Bu, jadinya. Itu bisa kabur. Tulisannya seperti tergabung semua itu. Masih kabur. Saya kasih. Dia tidak screenshot. Saya coba kasih besar kah? Begini. Oh iya, itu dia takut. Ya, pas. Iya, itu kasus yang pertama. Kita baca dulu kok atau mau langsung dia punya pertanyaan? Kita baca dulu. Oh, ini gitu. Oke. Dia ada lanjutan ya. Oh, jadi kebaca begini. Berarti saya harus tutup. Saya coba buka 2 Windows. Lah, kok hilang? Atau kita baca masing-masing. Kita dulu. Baru masuk di itu. Bisa. Konstitusi. Bisa. Iya. Udah. Bisa. Saya bantu baca ya. Iya Bu Lisa, kayaknya bantu baca supaya cepat Bu. Saya sudah lihat juga sih di kasus. Baik, Silakan. Kasus pertama, Atau biar saya baca sudah. guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini guru baru, 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan?
Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ya, demikian kasusnya. Langsung ke pertanyaan. Ya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah seperti apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Langkah-langkah restitusi. Dalam kasus di atas, nomor 1. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kita langsung kerja atau mau baca dulu pertanyaan kedua? Langsung Ibu Elsie. Tadi siapa yang bagian ini? Ibu Jenny ya, langsung Ibu Jenny langsung mencatat saja kita punya hasil ini. Kalau restitusi itu kan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan kegagalan. Nah, kalau dari kasus tadi yang dibacakan oleh Ibu menanyakan keyakinan, Kalau dari kasus yang tadi Ibu Eni, Ibu Santi ini, mungkin kita perlu melihat ya, menstabilkan identitasnya itu yang di mana begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah itu dan menanyakan keyakinannya itu apakah ada, seperti itu. Macam tadi Ibu Santi telah bicara dengan Vivi dan Natali untuk tenang kembali ke suasana hati mereka yang lagi marah itu, di mana proses belajar menyelesaikan masalah itu kan yang dilakukan oleh Ibu Santi ini, menurut saya menstabilkan identitas itu dengan mengajak mereka tenang itu, atau bagaimana teman-teman, mungkin bisa saling memberikan pendapat seperti itu. Ya, silakan Bu Clara. Kita cepat, ini sudah tinggal 1 jam, masih ada 4 kasus. Bu Clara silakan Bu. Bu Elsie suaranya kecil ya, Bu. Jadi biar kita ini ya cepat ya. Suaranya ya, Bu. Kecil. Silakan. Sudah Bu, bisa dengar? Bisa Bu, bisa. Oke. Bu, kalau dari saya yang dilakukan Ibu Santi itu memang sudah mencakup ini segitiga restitusi itu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kan Ibu Santi pun memanggil mereka secara personal, tidak menegur di depan kelas. Itu yang mengajak Vivi dan Santi itu tenang, terus mengembalikan ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah. Mungkin itu saja kalau saya yang paling pertama sih Bu. Untuk langkah pertama menstabilkan identitasnya. Terus langkah kedua validasi, ya Ibu Santi juga mengkonfirmasi kepada mereka berdua terkait laporan Ibu Eni tentang perilaku mereka selama pelajaran berlangsung. Terus langkah ketiga juga sama, Bu Santi kembali menanyakan kepada mereka berdua keyakinan dan nilai-nilai kelas yang mereka sudah percayai dan mereka inginkan.
restitusi dari saya, Bu. Ketiga hal itu ada ya. Setuju Bu Clara. Mungkin ada tambahan dari itu, Ibu Clara sudah lengkap itu. Mungkin ada tambahan dari yang Tiga lain. itu. Lanjut nomor 2. Lanjut. Menurut Anda apakah menurut Karena Anda memang itu kan apakah ada di dalam dia punya teks kan. Benar. Iya, Bu. menurut Ada di Anda dalam apakah teksnya. restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut Anda Atau apakah Bu, restitusi yang menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Nah, ini dia. Oke, Ibu Lisa, silakan Bu. Baik, kalau dari saya, menurut saya sih mereka berdua sudah sesuai dengan Iya. yang restitusi sesuai dengan pelanggaran yang mereka telah buat. Soalnya kan ada 2 kan restitusinya, mengadakan diskusi kelompok dengan mengirim email ke Ibu Eni. Jadi yang mengadakan diskusi kelompok itu langkah positif untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan di sekolah. Tadi nilai apa tuh? Sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Itu. Baru yang kedua mengirim email ke Ibu Eni. Mungkin di sini dia mau minta maaf atau gimana ya? Mau memperbaiki hubungan dengan Ibu Eni. Walaupun mungkin kalau menurut saya harusnya ngomong langsung ya, minta maaf. Kenapa susah-susah mengirim email? Atau gimana? Dari saya itu. Ya Bu, silakan Bu Clara mungkin mau tanggapi, saya juga mau tanggapi. Silakan Bu Clara. Mungkin yang tadi Bu, saya menanggapi Bu Lisa mereka email buat apa? Tapi itu kan menyampaikan gagasan bahwa mereka memang sudah sepakat tentang penerapan kelas tersebut. Itu saja sih Bu dari saya. Bu Elsie yang pegang kendali loh Bu. Bu Elsie, cepat Bu, waktu kita terbatas 4 kasus ini. Bu, kalau Silakan Bu. kalau saya lihat, Saya suara kedengaran, makanya Bu suara Elsie, kedengaran kok. kedengaran kecil, hanya kadang-kadang agak macet-macet. Suara juga. kedengaran. Kalau saya baca dari dia punya kasus itu, Suara kedengaran. kedengaran Bu, hanya Ibu punya suara kecil, terus kadang-kadang juga muncul tenggelam. Nah, mungkin perlu headset. Baik, makasih Bu Elsie. Ya ampun. Kalau dari Ibu Ulan mau tambahkan tadi? Iya Bu, mungkin saya ada baca sedikit yang dia punya kasus ini, di mana sebelum mereka itu memutuskan untuk memperbaiki keluhan mereka, itu ada pengakuan di sana Bu Lisa, Bu teman-teman, ada pengakuan dari Vivi dan Natali bahwa ada validitas tindakan yang salah dengan mereka mengakui kesalahan. Coba lihat di screenshot yang kedua itu kan ada di mana saya ada baca itu menanyakan, Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan. Vivi dan Natali sempat ragu dan membalir, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakannya tidak boleh, sungguh-sungguh ingin minta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan menggantikan. Mana ya, tadi saya sempat baca ada
mengakui kesalahan. Nah, itu baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Artinya di sana ada ini ya, mengakui kesalahan, kemudian mereka mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan mereka juga mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi, dan tadi yang Ibu Lisa sampaikan tadi itu mungkin kita bisa lengkapi kita punya jawaban. Ya ini Bagaimana betul, Ibu terima Jenny? kasih. Mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Artinya ada validasi ini kan, tindakan yang salah itu mereka mengakui kesalahan mereka itu. Bisa rampung kok. Jadi kalau misalnya restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali itu, menurut saya yang pertama langkah-langkah yang dilakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah, mereka mengakui bahwa yang mereka lakukan itu salah. Setelah itu mereka juga mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan mereka juga di dalam bacaan itu mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman. Tema juga mereka yang pilih terkait penerapan kelas, terutama sikap saling menghormati itu. Walaupun ada usulan kedua, itu mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan seperti tadi yang Ibu Lisa sampaikan itu. Seperti itu sih kalau dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bulan. Bagaimana Ibu Jenny sudah bisa rampung kok jawabannya? Ibu Jenny? Siap. Ayo. Siap, Ibu. Supaya kita lanjut. Ya, Kita lanjut siap, yang lanjutkan. ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi dari Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali. Posisi silakan Ibu Jenny. Kali pertama tadi Ibu Clara ya. Minta maaf. Kalau menurut saya Halo. posisi yang diambil Ibu ini adalah sebagai seorang teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Oke, baik. Terima kasih. Karena dia membuat alasan untuk murid-muridnya. Ya, dia membuatkan alasan untuk murid-muridnya bahwa kalau mereka tidak mengerjakan tugas nanti akan ditegur oleh kepala sekolah. Jadi menurut saya dia berada di posisi kontrol sebagai teman. Sehingga anak-anak tidak begitu menghargai dia. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih Bu Jenny. Ada Ibu Lisa angkat tangan. Silakan. Ibu Lisa dengan Ibu Clara. Ibu Lisa. Ibu Clara ya. dulu. Oke, Oh, Ibu Clara kalau dulu. dari saya, Mata. ya, makasih Bu. Kalau saya justru Ibu Eni itu dia menempatkan sebagai pembuat merasa bersalah, karena kan di kalimatnya dia bilang, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan, tolong bantu Ibu ya, kayak bilang kayak gitu. Itu dari saya, Bu. Bersama. Baik, terima kasih Bu Clara. Dari Ibu Lisa lagi. Okay. Baik, kalau dari saya itu posisi kontrolnya teman ya. Teman, karena di situ tolong bantu ibu ya. Nah, itu kalau menurut contoh dari modul itu kata bantu, tolong bantu, ayo bantulah. Nah, itu biasanya sih teman. Kalau membuat merasa bersalah,
ibunya pasti mengatakan, saya sangat kecewa dengan kalian. Nah, itu begitu. Membuat merasa bersalah. Oke, baik. Dari Ibu Wulan, terima kasih Ibu Lisa. Dari Ibu Wulan lagi. Ya, makasih Bu Elsie. Saya setuju dengan Ibu Lisa dan Ibu Jenny. Jadi dia memposisikan diri sebagai teman di situ. Jadi kalau berangkat dari modul yang kita pelajari memang lebih tepat kepada posisi kontrol sebagai teman. Seperti itu. Karena bahasa mengajak di situ juga itu bahasa seorang teman. Kalau dalam contoh modul seperti itu, Bu. Oke, baik, terima Kan kasih kita Ibu Wulan. kesepakatan Ibu saja. Jenny. Ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa posisi Ibu ini itu sebagai teman, dilihat dari kalimat yang Iya. diucapkan itu. Lanjut. Jika Anda adalah Pak Hasan, Ibu Jenny tulis. Jika Anda adalah Sudah, Pak Ibu. Hasan, Lanjut. ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda adalah Pak Hasan. Hasan ada dalam cerita Kepala ini. sekolah. Oh ya, kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ibu Lisa, silakan. Kalau dari saya tentunya jika saya Pak Hasan, saya akan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Ibu Santi dan Ibu Eni dalam menangani masalah tersebut. Ya, saya namanya kepala sekolah ya, jadi kita menghargailah upaya mereka menyelesaikan masalah dengan cara komunikasi dan memberikan pemahaman Ibu guru berdua. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Ibu Lisa. Ada lagi kok? Dari Ibu Wulan. Ya, terima kasih Bu Elsie dan teman-teman. Kalau saya sendiri sebenarnya setuju mendukung dan tentunya juga memberikan apresiasi kepada langkah yang dilakukan karena sudah melakukan budaya positif. Ya, segitiga restitusi juga menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah itu menanyakan keyakinan juga sudah dilakukan. Dalam hal ini Pak Hasan ini memposisikan dirinya sebagai manajer. Ya, seperti itu Baik, sih Bu terima dari kasih. saya Bu. Terima kasih Bu Wulan. Mungkin cukup kok atau masih ada lagi Ibu Clara? Mau menambahkan? Cukup. Yes. Cukup, Bu. Cukup. Oke, Bu Jenny. Pas. Oke, pas. Oke. Berarti kita lanjut kasus 2 ya. Kasus 2 ini panjang nih. Oke, saya bacakan kasus 2. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah.
Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu kasusnya. Dan yang pertama, dalam kasus di atas, si oleh Pak Lukman. Jelaskan apakah indikatornya. Oke, baik teman-teman, kita diskusikan pertanyaan nomor 1 ini. Yang kasus, ya silakan Ibu Clara. Baik Bu, sabar ya Bu, saya lihat satu persatu. Ini sikap posisi Pak Lukman, Pak Lukman. ya itu sebagai hukuman atau penghukum. Indikatornya yang pertama itu Pak Lukman dia berikan hukuman kan dengan mengatakan kalau segera buka sepatu, tidak usah kenakan lagi. Terus indikator berikutnya adalah Pak Lukman juga tidak terima dengan alasan yang diberikan oleh muridnya. Dengan dia katakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Terus berikutnya, Pak Lukman juga membuat si Sabrina itu merasa terhukum, merasa takut di situ dan juga malu. Buktinya adalah Sabrina ini tidak berani berkeliling sekolah seharian karena merasa malu. Dia hanya berdiam diri di dalam kelas tanpa sepatunya. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bu Clara. Mungkin ada lagi teman yang mau menambahkan. Ibu Lisa. Silakan, Ibu Lisa. Lisa atau Jenny? Baik. Ya, Lisa. Baik, kalau dari saya posisi kontrolnya ini Pak Lukman penghukum ya. Tapi Pak Lukman ini walaupun dia sebagai penghukum, tapi dia tidak memberikan hukuman. Kalau menurut saya dia konsekuensi, lebih ke konsekuensi. Ya, karena peraturan itu kan sudah ada tertulis ya, sudah disepakati bersama. Jadi Pak Lukman hanya menjalankan tegasan atau begitu kepada anak-anak supaya harus tetap taat terhadap peraturan sekolah. Jadi sikap posisi kontrolnya tetap sama, penghukum, hanya dia bukan memberikan hukuman tapi konsekuensi. Itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Lisa. Bu Jenny angkat tangan. Boleh Bu Jenny. Terima kasih Bu Elsie. Kalau menurut saya ini Pak siapa tadi? Pak Lukman. Pak Lukman ini dia pada posisi pemantau. Karena di situ kalau hukuman berarti belum ada kesepakatan sebelumnya. Tetapi di situ dia kembali mengingatkan bahwa apa konsekuensinya jika kamu menggunakan sepatu yang beda warna. Nah, jadi anak tersebut juga tahu konsekuensi apa yang harus dia terima. Dan Pak Lukman menyuruhnya untuk tidak menggunakan sepatu selama seharian itu berdasarkan konsekuensi. Jadi ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi posisi dari Pak Lukman ini sebagai pemantau menurut saya. Karena yang saya lihat di materi itu ada kalau guru pada posisi pemantau itu pasti dia akan bertanya apa peraturannya, apa konsekuensi dan sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah itu yang saya lihat di materi yang kita dapat dari modul 1.4 Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat lain. Ya, dari Ibu Wulan mungkin. Ibu Clara. Silakan Ibu Clara. Ibu Clara dulu. Oke, makasih Bu. Kalau saya masih tetap dengan ini ya posisi menghukum karena betul yang dikatakan oleh Ibu Jenny, dia
tanyakan apa peraturan sekolah tentang warna seragam. Tapi kan di situ dia juga bilang, ya dia sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Berarti memang aturannya betul. Terus katanya Bu Lisa tadi apa Bu? Apa nih? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kalau konsekuensi bukan seperti itu, Bu. Setahunya saya itu justru dia menghukum. Tidak ada hubungan membuka sepatu. eh, dia pakai sepatu warna hitam, warna berbeda dengan dia disuruh ini. Itu bukan konsekuensi sih, Bu. Kalau menurut saya, dia tetap menghukum itu. Kalau Ibu ini lihat di waktu kita eksplorasi konsep. Itu saja dari saya, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Clara. Mungkin ada Ibu Wulan mau menambahkan. Silakan. Oke, kita bisa simpulkan. Kalau saya memang melihat posisinya Pak Lukman ini penghukum sih. Oke, Dari baik. langkah-langkah yang dia ambil ini, jadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Lisa dan Bu Clara tadi. Kalau dari Bu Elsie sendiri mungkin ada argumen yang bisa Saya juga kalau membantu melihat Pak Lukman mempertajam. ini dia sebagai, iya, oke baik. Kalau dari saya juga Pak Lukman ini dia penghukum karena ada kata dia turun membuka sepatu, artinya dia ya menghukum lah begitu. Jadi dia bukan konsekuensi dari kata-kata yang tadi Oke, sudah baik, dijelaskan Ibu. oleh Bu Lisa. Iya, jadi dia kita simpulkan bahwa dia Dan mungkin ini Pak Lukman ini Lukman juga penghukum. kan tidak mau menerima alasan yang disampaikan, harusnya memberikan ruang Iya, kepada si Sabrina ini juga siswa. mengemukakan tuh dia punya alasan. Tapi tidak ada ruang bagi Sabrina juga itu di situ. Seperti itu. Oke baik. Sepakat, bungkus. Oke, baik. Berarti menghukum Ibu, Iya, menghukum. tidak memberi Menghukum. ruang. Ya, Bu. Next. Oh, yang ketiga. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Maaf Bu Elsie, nomor 2 sudahkah? Oh iya, aduh minta maaf, saya susah sampai di bawah sini. Minta maaf. Dalam kasus di atas, oh bukan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer. Apa yang akan dikatakannya? Mungkin dia harus katakan lain kali tidak boleh menggunakan lagi sepatu yang begini. Ibu Lisa silakan. Silakan Ibu Mungkin Lisa. kalau saya Pak Lukman, saya bertanya, Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru sehingga membuat salah memilih sepatu hari ini? Itu pertanyaannya. Pertanyaan Iya. seperti apakah yang diajukan? Ya, oke. Baik. Ada lagi? Kan yang ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan Iya, diajukan ke iya, Sabrina. iya. Kan? Iya. Jadi saya akan bertanya Mengapa itu yang terburu-buru? pertama, Sabrina, apa yang membuatmu terburu-buru Iya. sehingga membuatmu salah memilih sepatu, bah? Warna sepatu. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ada lagi? Ibu Clara, Ibu Wulan.
Ya, Ibu Wulan silakan. Ya, terima kasih Bu Elsie. Mungkin kalau kembali ke segitiga restorasi, maka kita coba mensistematiskan kita punya jawabannya sehingga pada saat ditulis oleh Bu Jenny dan pada saat kita presentasi juga jauh lebih sistematis. Yang pertama itu kan menstabilkan identitas. Mungkin ini kita bisa sama-sama memberikan masukan pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di posisi menstabilkan identitas ini. Seperti tadi Bu Lisa bilang, kalau Bu Lisa mengatakan bahwa saya akan bertanya, kenapa tadi apa? Kenapa pakai sepatunya berwarna beda? Kenapa terburu-buru? Bagaimana? Mengapa terburu-buru? Apa yang membuat kamu terburu-buru? Apa yang membuat kamu terburu-buru? Karena sehingga salah Ya. memilih sepatu. Ya, sehingga salah memilih sepatu. Seperti itu. Baru nanti dikemukakan oleh di Sabrina ini, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan untuk menstabilkan identitas itu. Kalau dari modul ya, biasanya kan pertanyaannya seputar, semua orang juga pasti kalau terburu-buru bisa saja melakukan kesalahan. Nah, seperti itu kan. Bapak juga mungkin, Pak Lukman ini ya, Bapak juga pernah terburu-buru. Ya, mungkin pertanyaan. Mungkin begitu ya. Kenapa terburu-buru, apa yang membuat kamu menstabilkan itu, kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan, baru masuk pada validitas tindakan itu ya. Validitas tindakan yang salah itu. Baru kita mulai bertanya, kira-kira apa yang membuat kamu itu terburu-buru? Ya, mungkin seperti itu ya, validitas tindakan. Kemudian bisa tanya, yang kamu lakukan ini menurut kamu salah tidak? Mungkin seperti itu ya. Kemudian kita masuk yang poin ketiga yang menanyakan keyakinan itu. Berhubungan dengan apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas. Menurut kamu yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah sesuai dengan aturan? Tidak mungkin seperti itu ya. Mungkin dari saya begitu sih, supaya kita lebih mensistematiskan sehingga Ibu Jenny juga waktu dokumentasi. Jadi pada bagian menstabilkan identitas ini pertanyaan-pertanyaan apa? Pada bagian validitas tindakan ini pertanyaan-pertanyaan apa dan menanyakan keyakinan itu seperti itu sehingga pendataannya mungkin lebih terstruktur. Seperti itu Bu Elsie. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wulan. Ada 3 jawabannya, ada 3 pertanyaan tadi Ibu Jenny. Oh, ini ada Ibu Jenny ada angkat tangan. Baik Ibu Elsie, yang saya ada kirim di grup itu mungkin bisa dilihat, soalnya itu saya dapat dari Iya Bu, saya sudah lihat Bu. Ya, ada contoh-contoh pertanyaan di posisi manajer seperti apa, guru berkata apa, siswa berkata apa. Mungkin itu jadi acuan supaya kita bisa menjawab soal-soal. Bu, minta izin, saya kayaknya setuju dengan yang Bu Wulan katakan. Kita kayak berpatokan dengan segitiga restitusi dengan yang Ibu Jenny kirimkan. Kita pakai yang posisi manajer kayaknya. Ya. Jadi kan yang pertama itu dia menstabilkan identitas. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin tanya dulu seharusnya sekolah itu dimulai jam berapa, atau tadi pagi bangun jam berapa. Terus kita validasi tindakan yang salah kan, langkah keduanya. Terus tanyakan kayak tadi Bu Lisa katakan, tahu tidak kamu sekarang nih hari ini sepatunya harusnya warna apa begitu. Terus berikutnya
tanya lagi keyakinan kelas yang tadi seperti Ibu Wulan kasih tahu, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar. Terus bagian ketiga adalah kan menanyakan keyakinan. Nah, setelah yang validasi tindakan kalau memang dia sadar, oh ini keyakinan kelas yang dia sudah langgar. Berarti kalau sudah tahu kan artinya setelah validasi berarti dia sudah tahu. Berarti langkah ketiga adalah jika sudah tahu apakah kamu bersedia untuk perbaiki atau tidak. Terus kan juga itu yang di Ibu Jenny kirim pun ada tuh. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki. Terus kapan kamu mau mulai itu? Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih Ibu Clara. Terlalu panjang yang dari Ibu Clara. Ibu Jenny bisa tulis ya Ibu Jenny. Sorry Bu, mungkin nanti saya ketik ya Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Clara. Makasih Bu. Ibu Wulan silakan. Aduh, minta maaf nih. Ibu Ya Wulan. Bu Elsie, terima kasih. Mungkin saya tambahkan di menstabilkan identitas itu, dia kan dalam posisi yang terburu-buru, emosinya juga tidak stabil. Jadi kita bisa bertanya, selamat pagi Sabrina, kamu kenapa? Ada apa nak? Nah, hal-hal seperti itu kan bisa membuat dia merasa lebih tenang karena merasa diterima dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Nah, seperti itu. Baru kita mulai masuk kepada yang tadi Ibu Lisa sampaikan itu. Kamu kenapa terburu-buru gitu? Atau bagaimana? Pada menstabilkan identitas. Selamat pagi Sabrina. Ya pagi Pak, apa kabar kamu hari ini? Baik Pak, tapi kan dia dalam keadaan ngos-ngosan kan. Lagi buru-buru. Kamu kenapa terburu-buru? Nah, ada apa? Gitu. Baru kita masuk pada, loh kok sepatunya beda? Gitu. Kamu sepatunya kenapa hari ini seperti ini? Kamu tahu tidak hari ini hari apa? Mungkin bisa langkah-langkahnya lebih tenang seperti itu sehingga bisa sedikit menstabilkan identitas seperti itu. Ya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Wulan. Ada Ibu Lisa lagi yang angkat tangan, silakan. Baik Ibu Elsie dan teman-teman, kalau saya boleh usul, bagaimana kalau kita buat dialognya saja? Iya. Ini pertanyaannya akan banyak. Lebih baik kita buat dialognya saja antara Pak Lukman dan Sabrina. Ya kan? Lebih Jadi berurutan. urutan. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa. Itu saja. Kayaknya bagus tuh usulnya Bu Lisa. Bagus Iya. tuh Bu. Jadinya lebih seru sih kalau misalnya ada dialog antara Pak Lukman sama Sabrina. Di ini ya berarti di kolom menstabilkan identitasnya itu ada berisi dialog Pak Lukman dan Sabrina. Kemudian di kolom validitas tindakan yang salah itu baru masuk kepada oh gitu kamu hari ini hari apa ya? Rabu Pak. Terus harusnya pakai sepatu apa nak? Nah, biasanya seperti itu. Mungkin kalau dialog kan dia lebih dapat feel-nya ya Bu Lisa ya. Kita maunya apa? Benar Bu. Jadi memberikan pertanyaan yang Sabrina menjawab sendiri begitu. Sehingga tidak terkesan langsung menghakimi si Sabrina ini seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Wulan. Saya yakin Ibu Jenny bisa bereksperimen itu. Siap. Jenny. Ya. Bungkus dia. Ingat ada dialog itu di Ingat besok kayaknya presentasi tuh. Darah Yesus. langsung. Semangat Ibu. Kita dukung dalam doa. Ibu Jenny, kalau boleh tahu Ibu Jenny guru apa Bu? Ya, Guru mata ini pelajaran apa? Ekonomi. saya ini sebenarnya basicnya ekonomi. Cuman kemarin ini dapat formasi antropologi jadi mengajar antropologi. Oh pas itu antropologi kan ilmu tentang ini ya manusia ya. Jadi kalau percakapan itu Ibu bisa rangkai lah. Kita semua percayakan Ibu Jenny pasti mampu. Amin, amin.
Oke, baik, kita lanjut ke nomor 3. Ibu Jenny bagaimana? Siap, lanjut. Oke, lanjut. Masih sisa setengah Tiga. jam lagi. Ya, nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Silakan Ibu Ulan. Ya, terima kasih Bu Jenny. Ini kita cepat-cepat ini karena sudah 9:30 baru kasus Iya. kedua. Nilai kalau saya lihat dari yang pertama disiplin yang tergambar di situ. Kemudian nilai yang berikut adalah tanggung jawab dari si Sabrina ini. Kemudian kerapian, keindahan juga itu ada di dalam karena terkait dengan sepatunya tadi yang warnanya beda. Keseragaman juga karena tidak seragam dengan siswa yang lain dan kesetaraan. Seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bulan. Hanya pas kok itu? Atau ada yang Pas. menambahkan? Pas, setuju. Bungkus Bu, bungkus. Oke, bungkus. Yang kedua, Ibu Jenny bagaimana? Ini cepat-cepat ini. Sudah, Oke. lanjut. Oke, yang kedua, kira-kira bila Anda ada kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Silakan Ibu Ulan. Ibu Ulan terus. Ya, ini kita ini ya gas ya. Iya, Kalau guys. menurut saya nanti baru Saya ditanggapi oleh diam-diam yang lain. saja ini, Om. Gas Bu, gas. Menurut saya tidak setuju dengan tindakan yang diambil Pak Lukman, Lukas lagi. Pak Lukman kurang tepat. Karena yang pertama adalah tindakannya itu menyebabkan muridnya malu di depan umum. Kemudian bisa juga menyimpan perasaan marah kepada si Pak Lukman atau dendam. Rasa tidak suka dengan Pak Lukman karena dalam kondisi yang tidak stabil langsung ditanyakan dengan tegas oleh Pak Lukman itu agak kurang baik juga begitu. Jadi kalau dikembalikan lagi harusnya Pak Lukman itu bersikap seperti apa, harusnya seperti manajer yang bisa membimbing si Sabrina ini memperbaiki kesalahannya dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan sikap yang diambil pada waktu itu. Sehingga lingkungan yang positif, nyaman, aman, yang ideal yang didambakan oleh Pak Lukman ini juga bisa tercipta lewat penerapan positif yang dilakukan oleh Pak Lukman. Seperti itu Bu Jenny. Mungkin ada masukan tambahan dari teman-teman. Mungkin saya juga sepakat dengan Ibu Ulan bahwa kalau saya misalnya sebagai kepala sekolah, saya juga tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Pak Lukman, di mana anak Sabrina ini sudah memberikan alasan, tetapi Pak Lukman ini masih memberikan hukuman seperti itu. Dia masih memaksa anak itu bahwa dia tidak harus menggunakan sepatu itu. Mungkin dari saya sekian. Ada yang menambahkan? Pasko? Pas. Ibu Jenny? Lanjut. Ibu Sudah, Jenny. lanjut. Tadi ada Ibu Clara yang mau bantu kok, atau bantunya di nomor apa tadi? Bantu dalam doa Bu. Amin. Ya. Saya sama seperti Bu Ulan. Tentunya kalau saya kepala sekolah, saya pertama tentunya mengapresiasi saya punya guru karena menegakkan keadilan, karena dia memang sesuai dengan aturan. Tapi kurang setuju karena dalam menegakkan keadilan tuh dia tidak mendengarkan dulu posisinya yang salah sih Bu, begitu. Baik, Terus yang langkah selanjutnya yang ambil adalah ajak diskusi dulu dengan Pak Lukman itu, tindakan penghukuman yang dia lakukan. Itu saja sih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Clara. Kita lanjut. Ibu Jenny sudah kau Ibu Jenny? Sudah. Oke, baik. Bungkus nomor kasus 2. Kita masuk di kasus 3. Saya membacakannya untuk kita semua.
Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Next, Bu. Bu Lisa, tolong. Oke, baik, langsung sedikit. pertanyaan. Oh, iya. Langsung pertanyaan yang pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Silakan teman-teman, posisi kontrol apa? Ibu Clara silakan. Oke Bu, tentunya pembuat berasa bersalah ya Bu, karena dia bilang kamu tidak kasihan sama ibu ya, kayak ibu sudah capek-capek mengajar, kayak gitu Bu. Makasih. Terima kasih Bu Clara. Ada lagi? Ibu Lisa silakan. Saya setuju dengan Ibu Clara karena bahasa dari Ibu Dani ada rasa kecewa di situ. Ya. Jadi membuat merasa bersalah. Posisi kontrol. Membuat rasa bersalah. Ya. Mungkin ada Ibu Ulan. Oke, silakan Ibu Ya, Ulan. terima kasih Bu Elsie. Kalau saya sebelum Bu Dani itu mengeluarkan kalimat kamu tidak kasihan sama ibu ya, ada percakapan di bagian atas itu Bu, coba Bu Lisa naikkan sedikit bahwa ada bahasa dari Bu Dani itu, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, bahasanya itu agak bahasa yang terkesan menjudge si siapa nih, si Fajar ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Sebelum kalimat yang ada kalimat yang di atas itu ya, yang itu itu kan kalau saya menganalisis bahasa itu seperti penghukum ya. Dan kali perhatikan, Fajar coba jawab pertanyaan, maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Nah itu kan sepertinya langsung kasar dan mempermalukan si Fajar ini di depan teman-temannya. Nah, seperti itu. Kalau saya sih posisi yang kontrol yang diambil Bu Dani ini penghukum, begitu. Saya sih. Terima kasih Bu Ulan. Ya. Bu Jenny silakan. Kalau saya untuk kasus 3 ini posisinya ada 2, sebagai penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Jadi dua-duanya masuk menurut saya. Kalau yang lain? Saya juga sepakat dengan Ibu Jenny. Ada 2 posisi, penghukum dengan pembuat rasa bersalah. Bagaimana kan teman-teman? Ibu Ulan, Ibu Lisa dengan Ibu Clara. Kita simpulkan dulu. Sabar ya Bu. Saya Kita satu nih. Terus seperti Ibu Ulan
katakan itu yang di atas, percakapan di atas kan itu dia penghukum. Kalau menurut saya tidak ada hukuman di situ. Artinya kalau memang ada hukuman kan setelah dia berdiri mungkin disuruh angkat kaki mungkin atau disuruh berdiri di pojok kelas gitu. Sedangkan ini kan sudah langsung suruh duduk. Sudah sana duduk kembali. Baru dia tanya kira-kira siapa yang bisa. Nah, berarti kan ini mungkin ada upaya juga dari Ibu Dani untuk memotivasi Fajar agar lebih aktif dalam pembelajaran. Saya begitu. Artinya hukumannya hanya dalam bentuk kata-kata, tidak dalam tindakan gitu. Sini juga tidak ada kata-kata yang menyakiti ya, menurut saya. Dia hanya bilang, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, dan kali perhatikan. Tergantung Ibu Dani intonasinya Tergantung seperti yang apa ya. baca. Kalau intonasinya, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, itu beda. Oh, kayaknya Bu itu masuk dalam apa tidak sih Bu? Ya, kayak itu justru dia membuat si siapa nih kan rasa bersalah Bu. Makanya jangan tidur-tiduran kayak gitu kan. Iya, Bacanya harus pelan. jadi membuat merasa bersalah. Iya, itu justru kata-kata yang dimana anak juga merasa bersalah kan. Makanya kayak Ya, Iya. Jadi Jadi kita sepakat pakai yang mana? kata yang ini membuat rasa bersalah. Oke, Tidak ada baik. hukuman, iya. Ibulan ada kok ibulan. Atau pas sudah. Tanya ibulan ada tadi. Jempol. Bungkus Ibu Jenny. Iya, siap. Ya. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ibu Clara, silakan. kalau menurut saya sih kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu adalah rasa sayang dan ingin diterima. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Itu kan kayak rasa sayang dan ingin diterima karena eh, Fajar itu ingin diperhatikan. Makanya dia membuat ulah seperti itu. Terus kebutuhan akan kebebasan tuh karena si Fajar ini merasa tidak berbakat dalam pelajaran bahasa Inggris, jadi dia punya kebebasan untuk memilih dengan menunjukkan sikap dia acuh tak acuh ketika pelajaran bahasa Inggris. Itu saja, Bu. Baik, Bu Clara, terima kasih. Saya juga sepakat dengan Ibu Clara bahwa ada suara hidup. Ya, Ibu Jenny, bagaimana bungkus kok? Silakan Ibu Wulan. Aduh ini apa nih? Iya, kalau saya Bu, terima kasih Bu Jenny. Ada kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kalau berbicara tentang kebutuhan dasar, mungkin yang terlihat di sini adalah kasih sayang, rasa diterima, kesenangan. Mungkin murid itu kan biasanya ya, kita bayangkan kita mengajar, membosankan, itu kan pasti mereka akan melakukan aktivitas lain, sehingga mereka butuh satu inovasi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Makanya saya lihat mungkin ada kebutuhan terkait dengan kesenangan juga, seperti itu. Baik Ibu Wulan, terima kasih. Ada lagi Ibu Lisa?
atau cukup sudah pas? Kalau dari saya, Bu, saya lebih sepakat dengan Ibu Clara karena kebutuhannya tadi kasih sayang dan juga kebebasan. Kalau kesenangan menurut saya kecuali ada beberapa anak gitu yang males-malesan, tidur-tiduran gitu, berarti metode gurunya yang harus diperbaiki. Kalau hanya satu anak saja, berarti mungkin dia memang tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa. Bu Wulan lagi, ayo. Silakan Ibu Ya, Wulan. terima kasih Bu Elsie. Saya sepakat dengan kasih sayang. Justru itu tadi yang saya melihat bahwa Fajar ini sepertinya kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Makanya saya melihat ada kebutuhan lain selain kasih sayang, yaitu kesenangan. Coba bahasa Inggris mungkin dikemas lebih menyenangkan untuk si Fajar, untuk anak-anak juga, sehingga Fajar ini menjadi tertarik. Nah, seperti itu. Makanya seperti tadi Ibu Lisa bilang bahwa ya mungkin dia tidak tertarik dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana PR-nya dari Bu Dani untuk mengemas itu menjadi menyenangkan untuk si Fajar, karena kalau dalam kelas itu kan anak berbeda-beda ya, diferensiasi prosesnya pun, metodenya pun harus diperhatikan, seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Wulan. Jadi kita sepakat 3 kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh Fajar. Oke Bu, sepakat, bungkus. Ya. Boleh Bu, 3, oke. Tiga dan apa ya Bu ya? 3 tadi Rasa sayang, kesenangan, kebebasan, dengan kasih sayang. Kebebasan dan kesenangan. Oh iya. Tadi Bu Kebebasan. Wulan punya. Siap. Iya. Saya punya kesenangan tadi dan rasa dikasih sayang. Nah, Iya. kebebasan saya tidak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut di nomor yang berikut. Bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila mana kapan ingin mengambil posisi pemantau? Silakan Ibu Lisa. Ini sama posisinya kayak kasus nomor 2 atau nomor 1 tadi ya? Nomor 2 kayaknya. Jadi ikut apa yang restitusi tadi yang 3 itu untuk membuat pertanyaan ini dan dibuat dialog. Oh iya, nomor 2. Bu minta maaf, tapi kan itu dia bilang Tapi hanya pemantau. mengambil posisi pemantau. Iya, pemantau. Kayak kan manajer, sekarang pemantau. Tapi maksudnya atau tidak pakai restitusi? Soalnya saya lihat yang di Ibu Jenny kirim ini. Kayak guru berkata, kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Mau buat dialog lagi Bu, kasihan Bu Jenny-nya. Tidak Bu, pertanyaan saja. Pertanyaan boleh lah. Oke. Pertanyaan 1. Langsung pada pertanyaan saja. Pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan mungkin banyak. Kayak karena di sini patokannya kayak ada 4 kan yang dikirim Bu Jenny. Saya kayak kirain ada 4 pertanyaan. Ini si Fajar, kamu tahu tidak konsekuensi yang harus dilakukan jika kamu masih tidur-tiduran dan bermalas-malasan? Kayak gitu sih Bu. Oke. Pertanyaan pertama. Konsekuensi. Bu Wulan silakan. Ya, mungkin jangan langsung ke situ Bu Clara, tapi tanya Fajar apa yang kamu lakukan tadi, biarkan dia menjawab. Saya tadi tidur-tiduran Bu. Jadi dengan begitu dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu. Baru kita bisa bertanya, kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nah, itu mengingatkan dia lagi dan menghubungkan dengan perilaku yang dia lakukan. Terus tanyakan lagi apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan. Dia yang memberikan pernyataan
jawaban dari apa yang kita tanyakan. Kalau setelah dia menjawab, konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan dihubungkan dengan keyakinan kelas, baru kita bisa melakukan waktu ya. Kita bisa bicara, baiklah kalau begitu nanti pada saat jam istirahat atau pulang sekolah kamu mungkin bisa bertemu dengan ibu lagi untuk kita sama-sama membicarakan terkait dengan konsekuensi yang harusnya kamu lakukan dari hasil tindakan kamu tadi, seperti itu. Karena dia kan sudah menjawab yang pertama, yang kedua pun dia menjawab, yang ketiga pun dia menghubungkan perilakunya dengan konsekuensinya itu. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu. Oke, gas Bu. Gas. Oke. Jadi pertanyaannya dibuat berurutan seperti yang tadi Bu Wulan sampaikan. Yang pertama itu tadi saya lupa. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tahu? Kamu Ya. Apa yang kamu lakukan? Nah, Fajar, apa yang kamu lakukan tadi? Saya tidur-tiduran, Bu. Maksudnya pasti Fajar kan akan bilang begitu. Bu, minta Kamu maaf, ingat bukannya tidak? itu Ibu kan ini pemantau, berarti secara tidak langsung Ibu Dani atau Ibu gurunya ini kan lihat. Jadi apa salahnya kayak langsung tanya, kenapa kamu sering tidak memperhatikan saat pelajaran ibu tersebut kayak gitu. Kalau saya sih kalau kita menyelesaikan masalah, kita langsung jangan menghubungkan dengan sering ya. Sering itu kan kesannya kita menghubungkan dengan kejadian di masa lalu, tetapi pada konteks yang terjadi saat itu saja sih. Kamu tidur-tiduran tadi di play. Kalau sering itu berarti kita lagi menyimpan dia punya bank masalah itu, kemudian baru dibongkar. Kamu biasa sering itu tidur-tiduran di pelajaran saya. Tapi ya silakan sih, saya kembalikan kepada hasil forum. Boleh nggak kalau saya Baik, ini, Bu Lisa. mungkin Lanjut Bu pertanyaannya, Lisa. apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Gitu. Pertanyaannya mungkin Oh, bisa boleh ubah Bu, begitu. boleh. Apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Kita tahu kan dia sudah tidur-tiduran di situ. Ya. Ini kan kita perlu cari tahu kenapa dia tidak fokus. Iya, kamu tidak Kalau menurut saya kita harus lihat kembali posisi pemantau itu seperti apa. Jadi posisi pemantau ini tidak bertanya gitu ya, alasannya? Ini dalam apa nih? Bertanya, Bu, dalam bertanya. Langsung konsekuensi gitu. Tetap bertanya alasan, apa tidak? Ini kan jawabannya harus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Enggak, Bu, maksudnya pemantau. Iya. Oh iya. Posisi pemantau ini boleh nggak pertanyaannya ada bertanya alasan? Oh iya. Kenapa? Apa yang membuatmu Iya sih melakukan Bu. itu? Gitu. Maksudnya begitu. Makanya tadi Bu, kalau dari saya kan memantau, berarti kan sebelumnya dia sudah memantau kondisi anak ini seperti apa kan. Makanya tadi saya mulai dengan kenapa kamu sering tidak memperhatikan saat pelajaran, atau kenapa ini pelajaran tadi kamu tidak memperhatikan saat pelajaran, kayak ada tidak, atau mungkin ada hal yang mengganggu kamu punya konsentrasi atau apa begitu. Kalau menurut saya sama, ditanya apa yang membuat dia tidak fokus, baru yang kedua apa peraturan kesepakatan kelas kita. Itu. Iya Bu Lisa, sepakat Bu. Berarti ada 2 ya? Iya, ada sesi lupa yang satu. Lalu apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran bahasa Inggris? Gurunya juga bertanya toh, merefleksi. Iya Bu. Hingga gurunya tahu gitu mau melakukan perubahan apa. Apa? Iya, betul. Oke, baik. 2 pertanyaan itu Bu Jenny. 3 pertanyaan Bu. Jadi Saya yang tidak. Jadi 3 pertanyaan. fixnya yang mana? Pakai apa yang kamu lakukan atau Apa? 3 Bu. Yang pertama Bu, Yang pertama, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? ya.
Yang kedua, apakah kamu tahu bukan peraturan, kesepakatan kelas kita? Ya. Baru yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran Iya. bahasa Inggris? Kalau menurut saya dia harus menanyakan konsekuensi karena dia kan pemantau. Oh, nanti kelanjutannya dari aturan itu, Bu, ya? Tapi dua saja kan? Kita harus tambah satu pertanyaan untuk konsekuensi. Kalau misalnya Ibu Dani tanya, apa kamu tahu peraturan kesepakatan kelas kita? Kalau misalnya dia jawab tahu, pertanyaan lanjutannya, berarti kamu tahu konsekuensinya apa jika kamu tidak fokus dalam pembelajaran? Iya. Itu kan, Bu. Itu juga dibuat dalam pertanyaan kah? Atau cukup Bisa. dua saja? Bisa, Dua saja. setelah itu baru ini kan. Iya. Bagaimana dengan teman-teman lain? Ibu Clara, Ibu Ulan. Atau 3 itu aja sampai pada konsekuensi. Ibu Ulan Iya, sejempol itu. Siap. Boleh. Lanjut, Bu. Boleh, Bu, boleh. Sejam Lanjut, Bu. 10, Bu. Lihat 4. Ini yang keempat. Apabila Anda adalah apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut Anda apabila Anda adalah kepala sekolah. Ibu Ulan silakan. Ini langsung Ibu kepala sekolah yang jawab ini. Semoga kita langsung lanjut. Oke, kembali kepada segitiga restorasi berarti ya. Yang pertama menstabilkan identitas, maka restitusi restorasi pendidikan. Ini semua ngantuk tanda-tanda. Oke. Konsen, Bu, fokus. Aduh, restorasi pendidikan. Ini ada Zoom bersama Bapak kami sampai sekarang. Oke, yang pertama pasti menstabilkan identitas, yaitu saya akan berkolaborasi dengan Ibu Dani dan mengajak berbicara terkait dengan pembelajaran di kelas tadi seperti apa, bagaimana kondisi kelas. Setelah itu baru meminta Ibu Dani menceritakan kejadian yang terjadi saat itu, yang pasti saya sebagai kepala sekolah diberikan laporannya, seperti itu. Kemudian baru menyampaikan seandainya saya ada di posisi Bu Dani, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kalau berbicara tentang menstabilkan identitas, tapi kalau sudah masuk di validasi tindakan yang salah, maka saya akan menyampaikan kalau Ibu Dani bertindak demikian itu pasti ada alasannya. Dan akan menanyakan apakah menurut Ibu Dani ada cara lain yang lebih efektif yang membuat Fajar itu lebih bersemangat dalam pelajaran bahasa Inggrisnya Ibu Dani, tidak? Seperti itu. Kemudian yang ketiga pada menanyakan keyakinan, yaitu saya akan bertanya apakah yang dilakukan Ibu Dani sudah sesuai dengan keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Kemudian yang berikut menanyakan bagaimana apakah Ibu Dani bisa mengatasi masalah tersebut kalau misalnya yang dilakukan oleh apa yang sudah dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah. Seperti itu sih Bu, kalau kembali ke 3 poin penting dari segitiga restitusi itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Ulan. Mungkin ada lagi Bu yang mau menambahkan? Tadi yang pertama ada kolaborasi dengan Ibu Dani. Yang kedua apa ya? Terlalu panjang. Sudah komplit yang dijelaskan Ibu Ulan. Dilanjut. Ibu Jenny, bagaimana bisa ini kah? Yang pertama itu tadi saya dengar ada kolaborasi dengan kolaborasi dengan bisa. Ibu Saya yakin Ines Ibu Jenny bisa itu.
Ya, Tolong sempurnakan kita mantap punya Ibu Jenny. PowerPoint besok presentasi, Bu. Semangat. Oke. Sudah selesai kah kasusnya ini? Belum. Masih ada satu. Masih ada satu. Awi. Oke. Kita masuk pada Ibu Jenny. Kita sudah di Ya. kasus keempat. Ya, siap. Oke, kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya terlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun sambil bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem kan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oh, luar biasa. Pertanyaan yang pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Oke, baik. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh saya baca dulu. Oke, baik. Ibu Lisa, silakan. Baik, Ibu Elsie. Menurut saya posisi kontrolnya manajer. Karena Ya. lengkap ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya kasih tanda itu dari awal bertanya itu sepertinya manajer. Iya. Posisi kontrol kepala sekolah manajer. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Karena itu bisa. Ada lagi? Mungkin ada teman. Jawabannya manajer. Oke, Ibu Wulan silakan. Ya, saya setuju dengan Ibu Lisa, manajer. Mungkin yang hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Yang pertama, saya melihat di situ ada kondisi di mana Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk bertanggung jawab, mencari solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhannya.
karena sempat ada percakapan di situ Dino terkait dengan kancing bajunya, kemudian belajar menjahit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah Ibu Suti mengarahkan siswa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, di mana Ibu Suti mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan agar bisa menjahit kancing baju Anto. Jadi ini 3 posisi kontrol ini yang saya sepakat dengan 3 posisi kontrol lagi. 3 indikator ini, 3 hal yang dilakukan Ibu Suti ini yang membuat saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Lisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ulan. Bagaimana kita bungkus yang dari Ibu Ulan? Sudah atau masih ada Ibu Clara? Silakan. Oke, baik Bu. Saya sepakat juga tentang ya posisi Ibu Suti ini adalah manajer. Terus Ibu Suti juga dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, karena yang pertama, bagian pertama dia menstabilkan identitas, yaitu dia menanyakan dia kasih tahu ke anaknya membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Terus yang bagian kedua adalah mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Terus bagian memvalidasi tindakan yang salah adalah dia meminta Dino untuk memikirkan cara yang lebih efektif. Terus bagian menanyakan keyakinan juga Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas yang mereka sudah sepakati. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Pasko. Lagi 2 pertanyaan. Bagaimana Bu Jenny? Siap. Atau ada lagi teman-teman? Sudah bisa dirampung Kak Ibu Jenny? Sudah Ibu lanjut. Oke, mantap. Kita lanjut. Yang kedua, dalam kasus tersebut, atau masih ada lagi yang mau ditambah di? Tidak ya? Oke, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dua-duanya juga kuat ini. Ibu Lisa silakan. Saya hanya persilakan, tidak menjawab nih. Untuk nomor 2 ini berarti ini adalah tindakan Ibu Suti ya, sikapnya Ibu Suti untuk menguatkan Dino dengan Anto. Iya. Berarti ada 2. Kalau untuk Dino, tindakannya Ibu Suti itu yang pertama menenangkan Dino. Iya. Kan dia lagi marah tuh, gebu-gebu, jadi dia menenangkan Dino, itu yang pertama. Lalu mengajak Dino untuk berbicara. Setelah menenangkan, lalu dia mengajak Dino untuk berbicara, memberikan kesempatan Dino untuk mengungkapkan perasaannya dan menjelaskan kekesalannya kan tadi. Lalu yang ketiga, mengingatkan bahwa setiap manusia bisa berbuat salah gitu. Jadi akhirnya membantu Dino untuk merasa lebih ringan perasaannya dan lebih tenang. Di situ dia merasa dikuatkan. Dino merasa dikuatkan saat itu ya. Lalu yang terakhir ini mendorong Dino untuk memikirkan solusinya. Jadi tindakan Ibu Suti terhadap Dino ada 4 hal itu. Lalu kalau Anto, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Tindakannya mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan kepada Anto tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu mengajukan solusi. Suara putus-putus boleh Sam? Halo? Iya, sudah. Iyo. Halo? Iya. Oh ya. Iya boleh Sam. Sudah.
Santi yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Anto. Iya. Hal apa yang bisa Dino lakukan agar untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua mengajukan solusi yang terbaik. Menurut siapa? Anto maunya seperti apa begitu dalam menebus kesalahan Dino. Lalu memberi dukungan ya. Memberi apa, Bu? Yang ketiga? Memberi dukungan. Oke. Baik, mungkin ada. Terima kasih, Bu Lisa. Ada Ibu Wulan. Silakan Ibu Wulan. Ya, terima kasih Bu Elsie. Kalau saya yang pertama dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, saya melihat Ibu Sutin ya, dia itu menggunakan tahapan segitiga restitusi di situ. Karena ada pertanyaan, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah ya. Itu sebenarnya Ibu Suti ingin mengubah identitas gagalnya Dino itu menjadi identitas sukses. Kalau saya ya, dari saya punya pandangan seperti itu. Jadi dengan pernyataan seperti itu, Ibu Suti sebenarnya juga ingin menggiring Dino bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Kemudian yang kedua itu, yang saya lihat dari validitas tindakan itu, Ibu Suti sempat meminta Dino untuk memikirkan cara lain, mungkin lebih efektif itu seperti apa dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Dino saat itu, marah-marah. Dan yang ketiga itu terkait dengan keyakinan itu kan sempat ada pertanyaan, Ibu Suti balik bertanya juga kepada, bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, apakah Dino bersedia untuk memperbaikinya sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Jadi saya melihat ada 3 poin penting dari ini segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Suti. Kemudian terkait dengan si Anto ini, kalau yang dari yang saya amati adalah Anto dikuatkan dengan adanya pertanyaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Karena ada pertanyaan, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Atau menjawab, saya perlu kancing supaya bisa diperbaiki dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Suti yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari si Anto. Seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih Bu Wulan. Bagaimana Ibu Jenny, sudah bisa rampung kasih kita itu ya? Atau masih ada yang mau menambahkan, Ibu Clara? Sama sih Bu, sama itu saya hanya melengkapi saja. Kayak yang Dino itu dikuatkan dengan ya dengan dia nilai sikap tanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Dengan sendirinya juga dia ini ya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru yaitu tentang menjahit itu. Terus sedangkan Anto itu yang tadi Bu Wulan katakan dengan sendirinya sudah memenuhi perbaikan kancingnya, itu berarti dia memberikan sikap lapang dada juga untuk memaafkan si Dino itu. Menurut saya itu Bu. Baik, terima kasih Bu Clara. Kita bungkus sudah kok untuk yang pertanyaan nomor 2 ini. Kita lanjut yang ketiga. Iya, siap. Oke. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan. Tanggung jawab. Iya. Silakan Ibu Wulan. Oke, kalau saya, iya Bu, bisa dengar toh? Iya, bisa. Kalau dari saya,
Mungkin bisa juga nanti ada tambahan dari teman-teman ya. Saya melihat ada terkait dengan akhlak yang mulia ya. Karena itu kan ada hubungan yang sempat tidak baik kemudian diperbaiki oleh langkah yang diambil oleh Ibu Suti. Misalnya Ibu Suti itu menyelesaikan masalah supaya Anto dan si Dino ini kembali baik. Kemudian Dino juga akhirnya mencari alternatif lain ketimbang marah-marah berbuat kasar. Dan Dino juga diajarkan untuk bertanggung jawab. Seperti itu sih kalau saya lihat. Mungkin ada nilai-nilai kebajikan lain yang dipantau oleh teman-teman. Terima kasih. Mungkin ada lagi, ada nilai tanggung jawab. Dan Ibu Clara silakan. Oke Bu, kalau saya selain nilai tanggung jawab, nilai menghargai orang lain, terus dengan kebersamaan. Terus. Terima kasih Ibu Clara. Tadi yang dari Ibu Ulan nilai akhlak mulia, ada tanggung jawab dari Ibu Jenny juga. Sekarang Ibu Clara ada menambahkan apa tadi ini? Menghargai Menghargai orang dan lain, ya menghargai orang lain kebersamaan kok. dan kebersamaan. Perlu dijelaskan ya? Ya ini ada suruh jelaskan ini. Yang tadi Bu saya sudah jelaskan saya punya. Iya. Oke. Ibu Jenny bisa jelaskan kasih kita di situ? Ada Saya jelaskan tuh Bu. Ya, atau Kalau yang saya tangkap dari Ibu Wulan punya tadi itu akhlak mulia karena di situ ada hubungan yang rusak namun diperbaiki lagi oleh Ibu Siti melalui segitiga restitusi. Terus dan juga tanggung jawab karena si siapa tadi itu yang sudah merusak baju temannya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dia. Terus kalau dari Ibu Clara punya tadi menghargai orang lain dan kebersamaan. Oke Bu, saya jelaskan ya Bu. Kalau menghargai orang lain itu karena si Dino itu menghargai Anto dan Anto juga menghargai Dino karena bertanggung jawab dengan memperbaiki kancing bajunya. Terus kalau kebersamaan pada akhirnya mereka berteman kembali kan. Nah ini menandakan adanya kebersamaan, memiliki kebersamaan. Mungkin masalah akan datang tapi pasti juga ada banyak solusi yang bisa didapatkan untuk memperbaiki hubungan yang tadinya rusak gara-gara kancing baju itu. Itu saja Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Clara. Baik, berakhirlah sudah semua soal-soal diskusi kita. Atau masih ada yang ketinggalan nih? Oke, iya. Mungkin minta Ibu Jenny untuk membacakan ulang atau bagaimana? Kita Terlalu panjang namanya. Iya. Panjang dan terlalu banyak. Dan di grup aja Gak usah Bu. Ya, nanti Ini ini kita saya sepakat Ibu- saja. Kita Iya. sepakat besok yang presentasi siapa. Begitu. Oke Bu. Terus yang buat kasih kita jadinya slide-nya. Moderator kan Bu Elsi toh, moderator Bu Elsi. boleh. Slide-nya Ibu Jenny karena Ibu Jenny yang Jenny. lo tulis ini. Ya. Presentasinya Ibu Clara ya, ketua atau bagaimana? Iya, saya dan Bu Lita bagian pertahanan menanggapi. Dan Siap tentunya Bu, semua sih. laksanakan. Nah, Mana saja Bu saya nih. nah, supaya kita sepakat sudah, kita closing sudah, kembali ke room utama. Iya. Oke, berarti kita. Bu Elsi silakan. Iya. Pak Fasil juga belum masuk ini, Iya, tadi. terhempas. Baik, terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita semua sudah menyelesaikan. Foto dulu kah? Oh, foto. Boleh. Sampai jam segini. Foto gelap kita nih. Bu,
Tunggu saya pakai HP, Bu. Saya alihkan ini, saya keluar dari ini supaya masuk kembali. Ah, Soalnya kalau laptop sih bakalan tidak ini. iya, Sabar, Bu, saya keluar ini. Bu Clara aktifkan kamera baru kita foto Oke. bar. Oke. Kameranya Bu Clara. Oke, kimchi. Tengah malam ini kita. Aduh. Demi apa coba? Oke. Sudah, Bu. Saya sudah share ke grup itu. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke ruang utama. Terima kasih. Sama. Siap untuk presentasi besok, teman-teman. Bu Jenny semangat, Bu. Ya, Kami berharap besar pada Ibu, sempurnakan diskusi kita yang tidak sempurna malam ini dengan hasil Amin, PowerPoint amin. yang luar biasa. Mungkin bisa nanti bisa lihat-lihat contoh di beberapa yang sudah ada di supaya bisa sempurnakan. Oke. ini mungkin saya minta Ibu Lisa Kita nanti live tolong ya. kirim dia punya file Word-nya tadi yang Ibu tampilkan tuh, supaya saya bisa lihat kembali dia punya pertanyaan. Benar. Kalau pakai foto takutnya salah. Oke, Bu. Baik, kita Kita kembali ke kembali ruang ke utama ya. Ya, ruang utama. mari kita Siap. kembali sudah. Ya.